Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Tour de Singkarak 2014. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Sapta dan juga Pak Irwan mengenai potensi apa lagi yang harus dikembangkan. Pak Sapta terlebih dahulu. Pak Sapta, Tour de Singkarak ini merupakan perpaduan antara pariwisata dan juga olahraga. Sebetulnya pengakuan dari Organisasi Olahraga Dunia untuk acara TDS ini seperti apa sih Pak? Sekarang yang sudah masuk di kalender UCI, Union Cyclist International, itu adalah Tour de Singkarak salah satunya. Dan yang sudah dicatat di dalam kalender event. Yang kedua, jurinya atau disebut komiser, itu orang dari sana yang ditunjuk oleh UCI. Bule tahun ini bule dari New Zealand, satu lagi dari Belgia dan satu lagi dari Malaysia, 3. Kenapa? Karena ini adalah lomba yang dihitung sebagai salah satu komponen untuk dapat scoring juara dunia. Yaitu ada poinnya 2.2. Nah ini sangat penting untuk itu, karena bukan yang handbike, ini bukan yang sembarang, tapi ini pembalap profesional. betul-betul profesional ya. Oleh karena itu tahun ini ada 20 tim internasional dengan 15 tim internasional, dan ada yang berkelas sudah tim interbenua atau interkontinen. Jadi sudah juara di antara itu. Jadi ini sangat penting. Jadi ini harganya satu perlombaan yang sudah berkelas. Jadi bukan ya menyelenggarakan kita plus minus nggak apa-apa. Betul. Nah oleh karena itu persyaratannya juga ketat, termasuk jalan, termasuk arah pertandingan, artinya signboardnya itu ketat sekali mereka. Kalau untuk jalurnya ada berapa jalur yang nanti akan dilalui Pak? Ada 18 kabupaten, ada 9 etape. Itu ada yang panjang, ada yang lebih dari 100 km satu hari, ada yang kurang sedikit, ada yang tengah-tengah. Itu yang kita lakukan, dan hampir semua kabupaten start and finish. Nah ini yang kita lakukan. Cuma hari Jumat ada yang lebih awal atau yang lebih akhir kita lakukan. Oke, baik. Nah kembali ke Pak Irwan kembali. Pak Irwan, untuk peluang bisnis sendiri yang dirasakan, prestasi, ya? Ya betul, prestasi sekali. Kalau untuk peluang bisnis yang dirasakan secara langsung oleh para pelaku usaha maupun masyarakat di Sumatera Barat, bagaimana Pak? Sudah pasti ya, karena orang datang pergi berjalan itu kan ngabisin duit. Mesti nginep, ngeluarin uang tuh bayar nginep, hotel, makan, ke restoran, beli oleh-oleh, transportasi dan sebagainya. Sehingga di sektor-sektor itulah ya kemudian berkembang investasi. Sebagai contoh misalnya untuk aksesoris, keluarlah ekonomi kerakyatan, mereka keluar pertumbuhan ekonomi rakyat dengan investasi-investasi tingkat masyarakat ya. Songket misalnya, macam-macam lah, makan muslim, macam-macam itu keluar. Kemudian restoran bertambah banyak. Kuliner ya, jadi investasi di bidang restoran juga banyak. Kuliner, makan, kemudian hotel karena membutuhkan tempat penginapan pun banyak pula investasi yang masuk. Nah, kemudian investasi di transportasi. Dulu belum ada Bluebird, sekarang sudah ada Bluebird masuk. Nah, alhamdulillah, bahkan taksi yang level nasional pun akan datang lagi, ya ekspres kalau nggak salah, ya taksi ekspres itu ya. Nah itu akan masuk juga. Nah konsekuensinya tidak hanya taksi sedan, tapi juga bis, pariwisata dan sebagainya dibutuhkan. Nah ini kan semua investasi-investasi ini masuk, dan kemudian dari situ akan mengalir multiplier efeknya kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, kota kabupaten menambah PAD, karena retribusi hotel, restoran dan sebagainya masuk ke PAD-nya APBD kota dan kabupaten. Kita pun orang beli kendaraan masuk ke APBD-nya di provinsi. Jadi multiplier efeknya banyak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Sapta, memang kita keluar uang untuk Tour de Singkarak. Terus misalnya sekian puluh miliar misalnya. Tapi nilai sekian puluh miliar itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan untuk promosi saja kita pasang iklan dengan setebal ini, itu udah nggak seimbang gitu. Artinya nilai segitu yang kita habiskan untuk kegiatan Tour de Singkarak itu belum seberapa. Ditambah lagi dengan hasilnya yang sebesar ini lagi. Dampaknya dari segi orang datang bawa uang dan sebagainya, ekonomi maju, dan perlu dicatat, bisnis pariwisata itu langsung berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Langsung berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Tapi mohon maaf, kalau investasi besar-besaran dalam bentuk industri dan sebagainya, belum tentu rakyat itu bisa keluar dari kemiskinan. Karena yang mendapat duit investornya, yang dapat gaji pekerjaannya, dan itu pun hanya UMR, biasanya begitu. Nah tapi kalau ini ekonomi rakyat muncul, home industry muncul, masyarakat berkembang, dan langsung otomatis dia naik ekonominya. Dan itu bisa dibuktikan
di kota-kota di Indonesia ataupun di luar negeri yang kemiskinan sangat kecil itu adalah daerah wisata. Kalau yang Sawalunto contoh Pak. Di Sumatera Barat ada kota Sawalunto, itu miskin dulu. Bahkan kita menyebutkan kota hantu. Karena apa, ditinggal oleh Om Bilin, PTBA karena sudah habis depositnya. Tapi kemudian oleh wali kota pada waktu itu Pak Amran, dia bangkitkan menjadi daerah wisata. Nah, sehingga ketika jadi daerah wisata sekarang kemiskinan hanya 2,5% dan terendah di Sumatera Barat dan se-Indonesia di bawah Denpasar. Artinya gini, itu adalah daerah wisata. Denpasar juga daerah wisata. Jogja juga daerah wisata. Berarti ini merupakan salah satu bentuk ajang promosi juga ya Pak Sapta ya untuk pariwisata di Indonesia dengan acara event seperti ini. Betul, umpamanya sekarang saya sendiri dulu itu belajar di sejarah Sawalunto. Karena itu kota tambang dan sudah ditinggalkan oleh masyarakat untuk pergi ke tempat lain. Sekarang balik mereka. Dan sekarang bahkan bekas kota tambang itu menjadi objek wisata. Salah satu museum tambang. Kedua juga yang bekas galian itu dijadikan tempat wisata air. Gitu kan Pak Irwan ya? Iya, betul. Wisata air. Sehingga banyak tidak hanya orang Sumatera Barat yang ke situ. Dari Jambi, dari Riau, dari mana-mana berkunjung ke sana untuk menikmati. Bahkan juga ada kebun binatang kalau nggak di sana. Iya, ada. Ada. Belum lagi kuliner. Nah itu teh talua itu yang paling enak di Sawalunto. Nah, apakah ini termasuk dalam salah satu program dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif mengenai daya tarik wisata berkelanjutan, Pak? Kita masing-masing punya ikon. Seperti kalau Sumatera Utara itu ada Festival Toba. Kalau di Papua ada Sentani, di Bali juga ada, di mana-mana ada. Tapi tingkat kemajuannya yang tentunya berbeda-beda. Kita harapkan semua maju. Nah, ini yang juga tentunya dukungan, dorongan dari masyarakat, dari Pemda itu juga sangat penting. Kalau untuk dari Kementerian Pariwisata nih Pak, bagaimana harapannya dan juga himbauan untuk saya pelaksanaan? Saya dikatakan Pak Gubernur tadi ini kan kalau di sebelah Padang apa nih, Barelek Gadang ya Pak, betul. Barelek Gadang ya. Barelek Gadang ini pesta besar. Jadi semua terlibat termasuk masyarakat tentunya dan juga kita sama-sama menjaga. Dan kita harapkan masyarakat ya sabar juga pada waktu itu karena untuk kemajuan tidak mungkin tak apa-apa. Mungkin pada waktu hari ada di negara mereka harus sedikit menunggu, mengantri, ada jalan dilalui. Setelah itu kan mereka bebas. Ini kan setahun sekali. Dan ini dampaknya juga sangat besar. Dan juga untuk sama-sama menjaga. Sama-sama untuk memajukan Sumatera Barat dan akhirnya Indonesia. Itu yang kita harapkan. Insya Allah kalau pengalaman dari tahun-tahun lalu sampai sekarang tidak ada masalah yang besar. Jadi karena masyarakat semakin dewasa, semakin tahu pentingnya apa di kemajuan Sumatera Barat. Berarti ini memang acaranya memang dilaksanakan setiap tahunnya ya Pak? Iya, Berkelanjutan terus. Berkelanjutan. Ya itu jadi juga ini menjadi ikon untuk Sumatera Barat. Jadi karena sebagai pembanding Tour de France itu 105 tahun. Kita biarkan juga Tour de Singkarak ini berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Amin, itu yang diharapkan Pak. Kenapa tidak? Kita Pak Irwan, saya hanya memberikan pendahuluan, setelah itu nanti terserah. Baik Pak Sapta, Pak Irwan, terima kasih banyak sekali hal yang kita dapatkan pada hari ini. Dan pemirsa, sekali lagi mari kita sukseskan bersama acara Tour de Singkarak 2014 dari tanggal 7 hingga 15 Juni 2014. Akhirnya saya Putri Abetsenen, Pak Sapta dan juga Pak Irwan harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.